Namaku Raka. Sudah hampir 13 tahun berlalu. Tapi sampai sekarang aku masih tidak berani mendengar suara ombak terlalu lama di malam hari. Setiap suara angin yang melewati pohon kelapa selalu mengingatkanku pada malam paling mengerikan selama hidupku. Malam ketika kemah pramuka di sekolah, kami berubah menjadi mimpi buruk. Sekolahku berada di pesisir Kalimantan. Bangunannya tua, cat temboknya mulai mengelupas, dan bagian belakang sekolah langsung menghadap pantai berlumpur yang dipenuhi pohon kelapa tinggi. Tidak jauh dari lapangan sekolah ada kompleks makam tua. Jumlahnya puluhan. Sebagian nisanya sudah tenggelam ke tanah dan dipenuhi akar pohon. Yang membuat tempat itu semakin menyeramkan adalah adanya SD tua tepat di sebelah SMA kami. Bangunan SD itu sudah berdiri sejak zaman dulu. Kata warga sekitar, beberapa ruang kelasnya sering kosong karena murid-murid pindah akibat sering terjadi hal aneh. Tapi sebagai anak SMA, kami justru menganggapnya cerita lucu. Sampai akhirnya kemah tahunan Ambalan dilaksanakan. Hari pertama terasa biasa saja. Kami mendirikan tenda di lapangan belakang sekolah. Posisi tendaku tepat menghadap deretan pohon dan makam tua. Di tempatku duduk, batu-batu nisan terlihat jelas meski tertutup semak. Sore menjelang maghrib, langit mendadak berubah gelap. Padahal sebelumnya cuaca cerah. Angin laut mulai terasa dingin, sangat dingin sampai menusuk kulit. Saat itu, aku bersama Denny disuruh mengambil kayu bakar di belakang SD. Tempatnya sepi dan banyak daun kering berserakan. Ketika kami sedang memungut ranting, tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa di dalam gedung SD. Aku dan Denny langsung diam. Sekolah itu kosong, semua murid SD sudah pulang sejak siang. Paling suara burung, kata Denny mencoba tenang. Tapi beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki berlari di lantai atas SD. Cepat sekali, seperti anak-anak sedang berlarian. Padahal lantai atas gelap total. Aku mulai merinding. Saat kami hendak pergi, aku tidak sengaja melihat ke salah satu jendela kelas. Dan di sana ada seorang anak kecil berdiri di balik kaca. Seragam SD putih merahnya lusuh dan basah seperti habis tenggelam. Wajahnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat. Dia tidak bergerak, hanya menatapku. Aku langsung menarik tangan Denny dan kami lari ke lapangan tanpa membawa kayu. Malam harinya, acara api unggun dimulai. Awalnya ramai, semua tertawa, bernyanyi, dan saling mengejek. Tapi semakin malam suasana terasa semakin tidak nyaman. Angin terus bertiup dari arah makam. Bau tanah basah mulai tercium sangat kuat. Sekitar pukul 11 malam, pembina menyuruh kami tidur. Aku masuk ke tenda bersama 4 anggota Ambalan lainnya. Belum sampai 15 menit terdengar suara seperti orang berjalan mengelilingi tenda. Pelan, seperti kaki menyeret pasir. Kami saling berpandangan. Paling pembina patroli, bisik seseorang. Tapi langkah itu terus berputar mengelilingi tenda tanpa berhenti. Lalu terdengar suara perempuan menangis, suaranya jauh. Tapi jelas, suara tangisan itu berasal dari arah makam. Aku memberanikan diri membuka sedikit resleting tenda. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku dingin seketika. Dan di antara nisan-nisan makam, ada banyak yang berdiri. Bukan satu, bukan dua, puluhan. Semuanya berpakaian putih kusam, diam, tidak bergerak, menghadap ke arah tenda kami. Aku langsung menutup resleting dengan tangan gemetar. Belum sempat bicara, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari tenda putih. Lalu jeritan histeris pecah. Semua orang keluar panik. Saat aku sampai di sana, seorang siswi bernama Maya sedang merangkak di tanah. Tapi cara merangkaknya bukan seperti manusia. Kepala Maya menunduk sampai hampir terbalik ke belakang. Tangannya bergerak patah-patah dan mulutnya terus tertawa. Matanya putih semua dan pembina mencoba memeganginya.
Tapi Maya tiba-tiba menjerit sangat keras sampai telingaku berdingin. Kemudian dia berkata dengan suara berat seperti perempuan tua, "Kalian dibangunkan." Maya lalu menunjuk ke arah makam, dan semua orang melihat sesuatu bergerak di sana. Bayang-bayang hitam mulai keluar dari sela pohon kelapa, pelan, seperti sedang berjalan mendekat. Beberapa anggota langsung menangis, ada yang membaca doa sambil gemetar. Listrik sekolah tiba-tiba mati total, gelap, hanya cahaya bulan dan senter. Lalu terdengar suara anak-anak tertawa di gedung SD banyak sekali. Suara itu bercampur suara meja digeser dan langkah kaki berlari. Padahal gedung itu kosong. Tiba-tiba salah satu jendela SD terbuka sendiri dengan keras. Dan di setiap jendela kelas muncul wajah anak-anak kecil, pucat, basah, diam menatap kami. Jumlahnya banyak, sangat banyak. Aku bisa melihat mata mereka hitam seluruhnya. Salah satu dari mereka perlahan mengangkat tangan, lalu melambai kepadaku. Tubuhku langsung lemas. Saat semua orang fokus ke gedung SD, Denny tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke arah atas pohon kelapa. Aku melihat ke atas, dan sampai sekarang aku berharap aku tidak pernah melihatnya. Di atas pohon kelapa paling tinggi, ada perempuan bergaun putih duduk jongkok. Rambutnya panjang menutup tubuh, tapi kepalanya terbalik ke belakang. Dia menatap kami sambil tersenyum lebar, terlalu lebar, sampai pipinya terlihat robek. Lalu perlahan dia turun dari pohon, bukan memanjat, tapi merayap turun seperti cicak. Cepat, suara kukunya terdengar menggaruk sebatang kelapa. Semua orang langsung berhamburan lari. Suasana benar-benar kacau. Ada yang pingsan, ada yang histeris, ada yang jatuh karena berebut masuk aula sekolah. Di tengah kekacauan itu, Maya tiba-tiba berdiri lagi. Tubuhnya kotor, penuh lumpur makam. Dia menatap ke arah kami sambil menangis darah dari matanya, lalu berkata pelan, "Mereka mau ikut pulang." Setelah mengatakan itu, Maya jatuh pingsan. Malam itu tidak ada seorang pun yang tidur. Kami semua bertahan di aula sampai subuh sambil membaca doa. Tapi bahkan di dalam aula, suara ketukan masih terdengar dari jendela. Seperti ada yang berjalan mengelilingi bangunan. Menjelang subuh, aku duduk dekat jendela aula. Saat itulah aku melihat seorang anak kecil berdiri di halaman sekolah. Seragam SD-nya basah, kulitnya pucat. Dia menatap lurus ke arahku, lalu perlahan tersenyum. Mulutnya terbuka sangat lebar, sampai hampir sobek ke telinga. Dan dari dalam mulutnya keluar air hitam bercampur pasir lantai. Setelah itu lampu aula tiba-tiba menyala sendiri. Anak kecil itu hilang. Keesokan paginya kegiatan kemah langsung dibubarkan. Beberapa siswa sakit selama berminggu-minggu. Maya bahkan sempat tidak sadar selama 3 hari. Warga sekitar kemudian bercerita kalau puluhan tahun lalu pernah terjadi gelombang besar di pantai belakang sekolah. Banyak warga meninggal, termasuk anak-anak SD yang sedang belajar sore dan seorang perempuan penjaga makam. Mayat mereka dulu ditemukan bercampur lumpur dan pasir di area sekolah. Dan sejak malam kemah itu, aku percaya mereka masih ada di sana, menunggu di antara suara ombak dan pohon kelapa yang bergoyang saat malam tiba.